Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, yakin percaya. Tuhan tahu, Tuhan akan menolong. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Oh, ku percaya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Oh, ku percaya janjimu ya dan amin. Seperti pujian kami naikkan, iman kami menyatakan kami percaya kepada Tuhan. Tidak ada satu hal pun terlewat tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan. Engkau mengerti kehidupan kami. Engkau mengerti bahwa sampai yang terdalam di hati kami, kemahatauan-Mu, hikmat-Mu menyatakan itu semua. Oleh sebab itu kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, bagaimana menghadapi situasi, keadaan yang membuat mungkin hati kami tidak senang, mungkin hati kami tidak enak. Tetapi sebagai umat-Mu, hamba-hamba-Mu,
Kami mau bersikap yang benar. Tolonglah kami oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami renungkan, juga oleh tuntunan Allah Roh Kudus. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya memberi judul renungan hari ini, galau, ya, bagaimana menghadapi galau. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujiannya dari Allah. Amin. Bapak Ibu, bagian perikop ini mungkin menunjukkan suasana hati Rasul Paulus yang semacam gundah begitu ya. Kenapa? Karena dia melihat keadaan jemaat di Korintus, ada perselisihan, ada bahaya perpecahan di sana. Kita sudah membahasnya perikop sebelumnya di pasal sebelumnya. Juga ada peringatan-peringatan kalau kita membaca pasal-pasal selanjutnya. Itu membuat hati seorang Rasul Paulus menjadi tidak enak. Orang zaman sekarang bilang galau gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi suasana hati yang semacam ini ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, ketika apa yang kita usahakan sedemikian rupa seakan-akan sia-sia, ketika kita disalah mengerti, bahkan di sini ada kata-kata dihakimi, ya, dicurigai. Tentu itu membuat suasana hati yang tidak enak, membuat suasana hati yang tidak nyaman. Tetapi sebagai umat Tuhan, hamba Tuhan, kita tetap harus belajar bagaimana firman Tuhan mengarahkan kepada kita. Yang pertama, kita perlu mengingat bahwa kita hanyalah hamba, pelayan. Kita bukanlah Tuhan. Apapun yang sudah kita usahakan sebaik-baiknya, kita kerjakan sebaik-baiknya, seandainya kita jumpai tidak sempurna atau disalah mengerti orang atau bagaimanapun yang membuat suasana hati kita kurang enak atau bahasa sekarang galau, perlu diingat bahwa kita ini hamba Tuhan. Saya kutip ayat 1 dan 2a. Sekali lagi, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2a, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi, poin pertama menghadapi suasana hati karena melihat situasi yang tidak baik, apa yang kita usahakan sepertinya sia-sia. Ya, yang pertama kita mesti menyadari sekali lagi kita ini hamba. Yang penting kerjakan yang terbaik, Tuhan kitalah yang menilai. Ya, dan kita ini hambanya Kristus. Artinya Tuhan itu mempercayai kita, mempercayakan pelayanan ini. Maka
kerjakan sebaik-baiknya, dan tetap jaga integritas kita, sehingga kita tetap sebagai hamba yang dipercaya oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 2 tadi mengatakan, ya sekali lagi, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang kedua yaitu kita mesti kembangkan sikap saling mempercayai satu dengan yang lain. Saya tadinya berpikir Rasul Paulus akan mencari siapa penyebab perpecahan di tengah jemaat itu. Siapa biang keroknya. Tetapi ketika saya gali, pelajari, alih-alih menemukan apa yang dicari Rasul Paulus, tetapi ternyata dengan tegas bahwa Rasul Paulus menunjukkan kepercayaannya kepada sesama rekan pelayanannya di tengah jemaat. Ya. Jadi lebih mengembangkan sikap mempercayai satu dengan yang lain. Sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat Tuhan, juga dalam keluarga, sesama anggota keluarga. Ini akan menetralisir perasaan-perasaan yang membuat kita galau, yang tidak baik, yang negatif itu. Kembangkan justru saling mempercayai. Lalu yang terakhir yaitu tidak usah saling menghakimi, tetapi mencari solusi atas apa yang sedang terjadi. Saya kutip sekali lagi ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ayat ini mengingatkan kita tidak usah saling menghakimi. Lebih baik kerjakan, cari solusi, jalan keluar, supaya masalah yang ada tertanggulangi, terselesaikan dengan baik. Nah, dengan demikian kita juga mulai berpikir, tidak terus terbawa perasaan negatif yang membuat kita galau. Demikian kebenaran firman hari ini. Jangan galau, saudara, itu bukan nilai kita. Selalu optimis, tetap semangat di dalam Tuhan. Kembangkan sikap positif dan bersatu seperti firman minggu pagi, bahwa Tuhan menempatkan kita sebagai duta-duta kerajaan Allah supaya menghidupi gaya hidup kerajaan Allah, yaitu gaya hidup Tuhan yang bersatu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Terima kasih buat firman-Mu mengawali minggu yang baru hari ini. Engkau mengajar kepada kami melalui Rasul Paulus, supaya kami bisa mengatasi perasaan hati kami. Saat mungkin kecewa, saat mungkin tidak enak karena melihat suasana keadaan yang tidak seperti diharapkan, kami mau menyadari kami ini hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Yang terpenting kami mau belajar terus menyenangkan hatinya. Dan kami mau mengembangkan sikap saling mempercayai, tidak mencurigai hal-hal yang merusak kesatuan. Kami mau menghindarinya. Sebaliknya kami mau memupuk semangat yang positif dengan tidak saling menghakimi, tapi pantang menyerah untuk terus mencari solusi yang terbaik bagi pelayanan kami lebih maju di dalam Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Urapi hamba-Mu beserta dengan pengurus yang ada.
anak-anak-Mu sebagai para aktivis yang melayani penuh semangat dan Roh Kudus dipersatukan dalam visi yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan terus pimpin gereja-Mu maju dan bertumbuh. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang isoman Engkau jamah, pulihkan sehingga sehat kembali. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, beri Tuhan beri tender, beri Tuhan pekerjaan supaya berkat Tuhan dapat kami tuai dari pekerjaan yang Kau beri itu. Jauhkan dari kerugian, tetapi limpahkan berkat keuntungan melalui usaha pekerjaan setiap umat-Mu. Sehingga tercukupi segala kebutuhan, bahkan kelimpahan yang Kau beri dapat mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, dan kami boleh saling menolong satu dengan yang lain. Yang lebih memberi kecukupan kepada yang berkekurangan. Kami saling membantu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu yang membuka tokonya, yang membuka showroomnya, yang membuka usahanya, baik wirausaha maupun bekerja di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang di mana kami bekerja, karena kesejahteraannya juga adalah kesejahteraan kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan. Juga berkati usaha-usaha umat-Mu yang membuka usahanya di rumah, membuat sesuatu dijual, baik online maupun langsung kue-kue apapun Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Yang Engkau percaya mengelola pabrik, perusahaan, di mana diikuti banyak karyawan, Tuhan Engkau juga memberi hikmat dan tuntunan, khususnya masa-masa sulit saat ini. Tuhan beri hikmat supaya kami tetap bisa mengerjakan kepercayaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bahkan nama Tuhan dimuliakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terus Tuhan berkarya, makin hari bangsa kami makin baik. Dengan Presiden Jokowi, staf menterinya, Polri, TNI menjaga keamanan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikian kami menyerahkan sepanjang hari ini, hari awal di minggu ini, Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.